Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjazin Saputra. Saya dari jurusan Sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya ingin memberikan atau menyampaikan sedikit review dari apa yang sudah saya pahami atau saya dapatkan selama saya mengikuti mata kuliah public speaking. Jadi public speaking itu yang saya pahami adalah bagaimana cara kita itu berkomunikasi yang efektif. Jadi komunikasi efektif itu apabila pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh para pembicara, para audiens. Jadi kita sebagai pembicara dengan adanya effective communication ataupun komunikasi yang efektif, jadi para audiens itu dapat memahami dengan gampang apa yang kita sampaikan. Adapun teknik dan mekanis komunikasi yaitu ada nonverbal. Berbicara efektif tidak hanya melibatkan kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi juga keseluruhan kehadiran fisik pembicara. Seperti eye contact dan visible modes, kontak mata adalah kunci untuk membangun kepercayaan atau trust dan koneksi. Dengan menatap audiens, pembicara memberikan pengakuan bahwa audiens itu penting. Sementara itu, menjaga gerakan mulut atau visible modes itu sangat penting agar tetap terlihat atau berkaitan dan artikulasi yang jelas atau bisa lebih jelas gitu. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kejelasan dalam apa yang kita sampaikan itu sangat penting. Misalnya kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalimat yang kita sampaikan atau kalimat yang kita gunakan atau kalimat yang kita sebutkan atau kalimat yang kita ucapkan itu harus terdengar sangat jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman makna oleh audiens yang mendengarnya. Selain dari itu, ada body language. Tubuh adalah alat komunikasi visual. Jadi gestur tangan yang terbuka, postur yang tegak namun santai, serta gerakan terarah dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Lalu the power of silence. Ada the power of silence. Diam untuk jeda. Diam atau jeda adalah teknik retorika yang sangat kuat. Sangat kuat tuh. Jeda itu memberikan waktu bagi para audiens untuk merenungkan kembali poin penting atau menciptakan ketegangan yang dramatis dan membantu para pembicara itu bisa mengontrol kembali dari gangguan yang ada. Lalu ada smiling face. Nah, smiling face dan encouragement. Jadi wajah yang tersenyum menciptakan suasana yang positif. Jadi dengan tersenyum, suasana itu akan jadi lebih cair ataupun hangat dengan adanya senyuman ataupun smiling face. Lalu ada encouragement, memberikan dorongan. Dalam sesi interaksi, membuat audiens merasa nyaman untuk terlibat terlebih jauh. Jadi kita berikan dorongan tuh kepada para audiens. Lalu ada pun strategi berbicara untuk pemahaman, speaking for understanding. Tujuan utama dari public speaker adalah agar audiens itu mengerti, bukan sekadar hanya agar kita itu terlihat pintar saja, tetapi untuk memperlihatkan kepada jadi tujuannya adalah memberikan pemahaman yang memang mereka mengerti yang apa yang kita sampaikan, bukan hanya sekedar terlihat pintar saja di depan para audiens. Caranya adalah dengan summarizing atau menyimpulkan. Pembicara yang efektif selalu merangkum poin-poin yang telah disampaikan secara berkala. Misalnya 3, kalian berikan 3 tuh poin penting yang apa yang sudah kalian pelajari sebelum kalian berikan kepada mereka. Jadi kalian simpulkan dulu menjadi 3 poin penting. Tujuannya agar para audiens itu lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk mengingat apa saja yang kalian sampaikan. Lalu ada same question, teknik mengulang kembali pertanyaan dari para audiens. Fungsinya
Ada dua. Pertama, memastikan pembicara memahami pertanyaan dengan benar. Dan yang kedua adalah memastikan seluruh audiens itu mendengar apa yang ditanyakan. Gitu. Lalu ada menggunakan bahasa yang sesuai. Jadi dalam saat jadi pembicara di depan audiens, jadi gunakanlah bahasa yang memang mereka pahami. Jadi gitu. Ataupun kita menggunakan bahasa istilah nih. Ada bahasa istilah. Jadi gunakanlah bahasa istilah itu yang memang mereka pahami. Yang ketiga adalah struktur pidato. Nah, struktur pidato itu sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah introduction, kedua adalah body, yang ketiga adalah conclusion. Introduction itu sendiri adalah bagian awal. Jadi ataupun pendahuluan. Tujuannya agar kita itu tujuannya adalah menarik perhatian para audiens. Jadi di introduction maka gunakanlah instruksi awal yang efektif dan baik agar audiens itu merasa penasaran ataupun lebih antusias untuk mendengar atau ingin untuk mendengar dan ingin mempelajari apa yang kita sampaikan, isi dari apa yang kita sampaikan. Lalu ada body, yaitu bagian paling inti dari apa yang kita sampaikan atau pesan apa yang ingin kita sampaikan, yaitu ada di bagian body, seperti poin-poin apa saja yang ingin kita sampaikan ataupun hal utama yang ingin kita sampaikan. Lalu ada conclusion. Nah, bagian ini untuk merangkum keseluruhan pembicaraan dan memberikan kesan akhir yang kuat. Jadi ulangi lagi tuh sedikit ataupun sedikit rangkuman kembali agar audiens itu tetap ingat dan paham apa yang kita sampaikan. Selain daripada itu, yang saya pelajari juga dari public speaking yaitu point of view. Maksudnya pengembangan diri dari sudut pandang atau personal improvement and POV. Kita bahas yang pertama dulu nih, point of view. Setiap pembicara itu harus memiliki posisi atau sudut pandang yang jelas terhadap materi yang disampaikan, terutama dalam jurusan kami, yaitu sastra Inggris. Jadi kemampuan menyampaikan opini yang kritis terhadap sebuah karya adalah nilai tambahan besar tuh, apa yang ingin kita sampaikan. Adapun personal improvement adalah kemampuan berbicara di depan umum. Jadi kemampuan kita tuh berbicara, skill kita berbicara di depan umum. Jadi kesimpulannya ataupun inti yang saya dapatkan selama saya belajar public speaking di kampus, bahwa mata kuliah public speaking itu tujuannya adalah untuk melatih saya sebagai mahasiswa untuk menjadi komunikator yang sadar akan setiap elemen komunikasi yang saya sampaikan, mulai dari cara saya berdiri, menatap, hingga cara menyusun kalimat. Jadi bahkan sekarang saya merasa bahwa penyusunan kalimat saya itu masih jauh daripada kata sempurna. Namun public speaking itu tidak bisa hanya sebatas teori, jadi harus ada praktek di dalamnya. Bahkan sekarang saya merasa sedang mempraktekkan untuk berpublic speaking. Saya sedang praktek rasanya sekarang untuk berbicara public speaking atau menjadi public speaker. Jadi bagaimana apa yang saya sampaikan, saya harus review lagi tuh, ataupun evaluasi lagi apa yang kurang dari yang saya sampaikan. Jadi tanpa adanya praktek, hanya sebataskan teori, Anda tidak akan bisa menjadi public speaker ataupun yang ahli, ataupun public speaker yang ahli, ataupun seorang orator yang sudah profesional. Jadi dengan public speaking itu harus dibantu dengan praktek dan evaluasi. Sekian yang bisa saya sampaikan atas apa yang sudah saya pahami selama saya belajar public speaking.
Mohon maaf jika kata-kata saya sedikit membingungkan karena juga saya juga masih dalam proses belajar tentunya. So I apologize for our mistake. Thank you very much for listening. And thank you very much for watching. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.